Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi di hari ini. Mari kita bersyukur dan kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami akan merenungkan firman-Mu. Berkatilah di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Kejadian 2 ayat 25. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, tema kita adalah kunci pernikahan bahagia adalah keterbukaan. Nah, saudara, pernikahan tidak hanya menyatukan dua pribadi dalam satu ikatan yang kudus. Namun pernikahan juga menyatukan segala perbedaan yang ada di dalam diri kedua pribadi tersebut. Untuk itulah sebabnya keterbukaan, transparansi dari masing-masing pribadi sangat penting dan sangat memegang peranan yang utama dan yang berarti dalam perjalanan pernikahan mereka. Seharusnya semakin lama dan semakin bertambah usia pernikahan, setiap pasangan justru semakin menjadi teman dan menjadi sahabat, di mana tidak ada lagi rahasia dan hal-hal yang ditutup-tutupinya. Ya, kalau sahabat pasti akan curhat dan akan membukakan segala hal-hal yang rahasia. Tetapi justru sangat disayangkan kenyataan yang sering terjadi justru sebaliknya. Semakin lama dan semakin bertambah usia pernikahan, hubungan kedua pasangan suami istri justru semakin tertutup. Ya, bahkan tidak bersahabat, tetapi juga sampai kepada bermusuhan. Bahkan bisa ironis semakin manipulatif hubungannya. Nah, saudara, sebenarnya apa pentingnya keterbukaan dalam pernikahan itu? Saudara, keterbukaan sangat berkaitan erat dengan dua hal. Yang pertama berkaitan erat dengan kepercayaan. Artinya kalau kita bisa tahu pasangan kita terbuka kepada kita, maka tingkat atau level kepercayaan kita juga pasti akan meningkat atau bertambah. Contoh ya, misalnya ada hal-hal yang kurang. Misalnya di handphone ya. Mau diperiksa pasangan kita ya silakan saja, kan begitu. Yang kedua, keterbukaan sangat berkaitan erat dengan kedewasaan atau matangnya hubungan kita. Ya, contoh ketika ada isu-isu soal pasangan kita, ya kita tidak cepat tersulut atau langsung percaya. Melainkan kita akan memahami dan mengerti siapa dan seperti apa pasangan kita. Artinya saudara, hubungan yang dangkal akan seringkali diikuti dengan kecurigaan, bahkan ketertutupan dan kepanikan. Tetapi keterbukaan yang tuntas menunjukkan hubungan ini adalah hubungan yang matang dan dewasa karena masing-masing pihak bisa menerima pasangannya dengan baik. Memang keterbukaan itu tidaklah mudah, tetapi itu harus karena akan menjadi dasar kepercayaan dan akan membangun relasi yang kuat di dalam pernikahan atau rumah tangga. Nah, saudara, Tuhan menghendaki agar setiap pasangan suami istri menjalani hidupnya dalam prinsip kejujuran, kesepakatan dan kesehatian, baik dalam membangun keluarga terlebih dengan pasangan masing-masing. Seperti yang ditulis dalam Amos 3 ayat 3. Apakah dua orang dapat berjalan seiring kalau tidak bersehati? Kemudian Pengkhotbah 4 ayat 9 berkata, dua orang lebih baik dari seorang diri karena kalau mereka jatuh, yang seorang akan mengangkat temannya. Perhatikan juga bacaan kita dalam Kejadian 2 ayat 25. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tapi mereka tidak merasa malu. Artinya saudara, sejak awal Tuhan sudah menyatakan bahwa ketelanjangan, keterbukaan, transparansi adalah bagian dari kesucian, dari kekudusan dan kemuliaan Allah. Namun ketika manusia jatuh dalam dosa, maka ketelanjangan, keterbukaan, transparansi adalah merupakan aib, memalukan, menjijikan, bahkan menjadi kepanikan atau ketakutan jika ketahuan. Itu sebabnya dosa membuat manusia semakin menutupi ketelanjangannya, yang membuat dia dan pasangan hidupnya semakin ahli menutup-nutupi dan menutup-nutupnya dengan rapat-rapat segala kekurangannya, kelemahannya, kesalahannya, dan bahkan dosanya. Dan inilah akar dan sumber dari terjadinya konflik dan juga bisa akhirnya terjadi perceraian dalam rumah tangga. Padahal pernikahan telah membuat mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, terbukalah. Nah, bagaimana caranya? Yaitu bersatulah. Artinya bersama-sama harus saling membantu. Jangan biarkan pasangannya berjuang sendiri. Bantulah agar pasangan kita terbuka
dan jangan menyalahkannya, jangan juga mempermalukannya atau menghakiminya, apalagi merendahkannya. Yakobus 5:16a berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Mau pernikahanmu bahagia? Maka terbukalah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, kami bersyukur. Berkatilah ya Tuhan supaya kami sungguh menjadi pasangan yang sungguh-sungguh jujur, terbuka, dan boleh saling menerima, mengerti satu dengan yang lain untuk semakin kuat dan semakin terbangun kehidupan rumah tangga yang Tuhan sudah berkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.